Bersiap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat, semuanya baik, siap untuk belajar untuk hari ini. Sebelum kita mulai, silakan Carolina pimpin doanya. Terus kita mulai kegiatan belajar kita berdoa Tuhan Yesus kami dari awal ini pelajaran kegiatan Terima kasih Carolina. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak datang? Semua hadir. Semua hadir. Semua hadir. Tadi pelajaran apa? Geografi. Bagaimana, masih semangat? Sebelum memulai pelajaran, Ibu ada satu permainan biar kalian termotivasi dan fokus untuk belajar. Nanti kalau Ibu peraturannya seperti ini. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 mari bertepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. Nah, jadi nanti kalau hitungan ketiga, 6 dan 9 berarti oke. Caranya kita sambil bernyanyi tapi Ibu tunjuk. Saat Ibu tunjuk berarti mulai hitung. Oke? Mengerti? Saat Ibu tanya, nah, saat Ibu tunjuk begini, berarti dia mulai hitung. Nah, seperti tadi, 3, 6, 9 tepuk tangan. Oke, kita bikin satu ya. Mulai, nyanyi dulu. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 1, 2, 3, 6. Tadi kan peraturannya 3, 6, 9 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ulang ya. 4, 5, 6 Sekali saja. Mulai. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Sekali saja langsung. Karena begitu saja bisa secara berkali-kali. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan pertama minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Silakan. Nanti ditambahkan. Saya dulu. Tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada Orde Baru, politik demokrasi, kebijakan divisi, ABRI, terus kebijakan fungsi politik, pelaksanaan pemilu, dan stabilitas pemerintahan. Dan sejarah lama. Ya, ini sama. Jadi materi kita minggu yang lalu akan kita hubungkan dengan materi kita hari ini. Kalau minggu yang lalu tentang kehidupan politik, sekarang tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi. Kalau kita mempelajari kondisi ekonomi pada masa Orde
Orde Baru, kira-kira ada manfaatnya tidak untuk kehidupan kita saat ini? Kalau kehidupan Orde Baru berarti 20-an tahun yang lalu berlalu, apa gunanya sih kalau kita mempelajari hari ini? Menurut kalian ada manfaatnya atau tidak? Ayo silakan. Apa manfaatnya kira-kira? Saya tuh kita jadi tahu perkembangan ekonomi dari masa Orde Baru sama ekonomi yang sekarang tuh gimana. Jadi kita bisa melihat naik turunnya ekonomi Indonesia. Ya. Jelas dulu. Apa kira-kira kita manfaatnya kita mempelajari kondisi ekonomi pada masa Orde Baru? Menurun atau meningkat perekonomiannya seperti itu. Nah, ada juga nanti di kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa Orde Baru hingga saat ini juga masih berlaku. Nah, itu nanti yang kita akan pelajari. Oke, kemudian kita lanjutkan ke apa sih gunanya kita mempelajari atau tujuan apa yang harus kita capai hari ini dalam pembelajaran ini. Di sini kita lihat sebenarnya sama dengan tujuan pertemuan minggu yang lalu. Karena ini masih kelanjutan dari materinya. Mulai dari kita mampu mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber tentang perkembangan politik dan ekonomi, kemudian menjelaskan hasil identifikasi perkembangan politik dan ekonomi, kemudian menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru secara kronologis, kemudian melakukan penelitian sederhana dan menyajikan hasil penelitian tentang kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis secara sistematis. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, kita bikin kesepakatan kelas dulu agar pembelajarannya berlangsung dengan tertib. Coba kasih ibu masukan apa? Tidak mengantuk, itu wajib. Aktif, fokus, jangan ribut. Nah, masalah penggunaan HP itu nanti kita gunakan dalam pembelajaran, tetapi harus menunggu instruksi dari ibu. Setuju ya? Setuju. Jadi kalau ibu bilang belum menggunakan HP, tolong jangan dulu menggunakan HP. Sepakat kita? Sepakat. Oke. Nah, materi kita hari ini seperti ibu bilang tadi itu kelanjutan dari materi sebelumnya. Sekarang ibu tampilkan dulu. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Oke, kita lihat ya. Silakan. Ada Presiden Soeharto, kemudian memegang padi. Itu kira-kira menggambarkan apa? Mengunjungi petani. Kemudian apa pesan yang disampaikan gambar ini? Mengunjungi petani, panen, dikasih panen. Merakyat. Kemudian menurut kalian
Ini pecahan uang 50.000 keluaran tahun 90-an. Terakhir. Kita beda generasi. Ibu bukan sempat lagi, tapi menggunakan uang ini. Nah, kenapa ibu menampilkan ini walaupun ini tidak berlaku lagi? Karena ada hubungannya dengan materi kita. Di sini di tulisan ini dikatakan Soekarno sebagai bapak pembangunan. Soeharto sebagai bapak pembangunan. Soeharto sebagai bapak. Jadi beliau dijuluki sebagai bapak pembangunan. Dalam pikiran kalian apa? Kalau julukan itu ditujukan kepada Presiden Soeharto, berarti apa yang dia telah dilakukan? Memang kayak berhasil membangun Indonesia, Perekonomian Indonesia. iya sampai dia dijuluki Berarti perekonomian Indonesia semakin membaik dan terjadi pembangunan dalam bidang ekonomi. Nah, untuk lebih memahami lagi materi ibu tampilkan. Nah, ibu tampilkan dulu video. Didengar ya? Kondisi ekonomi pada masa awal Orde Baru. Ekonomi yang diwarisi oleh Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Utang yang tercatat pada akhir Desember 1945 sebelumnya berjumlah 2.358 juta dolar Amerika Serikat. Dengan perincian, negara-negara yang memberikan utang pada masa Orde Lama adalah Blok Negara Komunis 1.404 juta US dollar, negara Barat 587 juta US dollar, sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitasi ekonomi pada awal Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang MPRS Nomor 23/1966 yang isinya antara lain mengharuskan utamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan mengusung APBN anggaran pendapatan belanja negara yang berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah utang luar negeri sekaligus mencari utang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. 1. Garis Islam dan Lembaga. Untuk menanggulangi masalah utang piutang luar negeri, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Prancis atau disebut Paris Club untuk menurunkan utang piutang negara, dan ke Berlin, Inggris atau London Club untuk menurunkan utang piutang swasta. 2. Penanaman modal asing. Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pada 10 Januari 1967 pemerintah Orde Baru memperlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Dengan Undang-Undang PMA, pemerintah ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru berbeda dengan permulaan. Orde Baru tidak memusuhi investor asing dengan menuntut mereka tentang imperialisme. Sebaliknya, aktivitas mereka dipandang sebagai prasyarat yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang ingin membangun perekonomiannya. 3. Dibentuknya Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Pembentukan IGGI diawali oleh suatu pertemuan antara para negara yang memiliki membantu Indonesia pada bulan Februari 1967 di Amsterdam, Belanda. Inisiatif
poin penting dari kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, penanggulangan masalah utang. Penanggulangan masalah utang. Kalau dikatakan penanggulangan masalah utang ini, utang pada saat kapan? Pada saat ini seperti utang warisan. Ini dari masa pemerintahan Orde Lama. Apa usaha yang dilakukan dalam menanggulangi masalah utang ini? Melakukan negosiasi diplomasi di Paris, lalu penanaman modal asing, lalu dibentuknya IGDI, menggalang dana dalam negeri, menerbitkan undang-undang penanaman modal dalam negeri. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu yaitu dengan melakukan hubungan diplomasi. Tahu hubungan diplomasi? Apa itu? Hubungan luar negeri, hubungan kerja. Iya, karena pada saat itu banyak hutang-hutang Indonesia yang sudah expired. Tahu expired? Sudah Jatuh tempo, tidak dibayar-bayar. Sehingga dengan hubungan diplomasi ini diminta kesediaan negara-negara yang memberikan pinjaman itu untuk menangguhkan, memperpanjang lagi masa pembayarannya. Itu maksudnya, ya. Nah, karena kan begitu toh. Iya. Jangan sekarang kasih saya waktu. Nah, seperti itu kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru atau Soeharto. Kemudian menjalin kerjasama dengan IMF. Kalian pernah mendengar IMF? Kalau sampai sekarang pernah mendengar IMF? Saat ini pada pemerintahan reformasi ini. Yuk kak. Ya kayaknya pernah. Indonesia sekarang masih punya utang kan tidak? Masih. Utang kemana? Utangnya ke luar negeri. Iya. Ke sini juga. Oke, IMF. IMF itu singkatan dari International Monetary Fund. Ya, toh? Jadi ini merupakan bank internasional di mana negara-negara maju di dunia mereka memberi pinjaman kepada negara-negara yang baru berkembang. Pinjaman berarti suatu saat akan dibayar. Nah, jadi berarti bukan saat ini saja, saat kita reformasi ini kita mempunyai utang ke luar negeri. Ternyata setelah pada masa Orde Lama juga, ingat di mana tadi utang itu penanggulangan masalah utang ini diteruskan ya. Berarti dari Orde Lama ke Orde Baru sampai ke reformasi. Oke. Kemudian mengeluarkan undang-undang penanaman modal dengan menetapkan undang-undang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Undang-undang ini berisi apa kak? Undang-undang penanaman modal asing ini? Ada yang tahu? Apa isi undang-undangnya? Tentang penanaman modal dalam negeri. Gimana? Tentang penanaman modal dalam negeri. Tentang penanam. Kalau dikatakan menanamkan modal dalam negeri, berarti siapa yang menanam? Nah, apa di situ? Kebijakan pemerintah. Menanamkan modal ke dalam negeri. Berarti siapa yang menanamkan modal? IMF. IMF sebagai pemberi modal. Oke, yaitu berupa pinjaman. Kenapa? Dalam IMF memberikan modal ini berarti apa dampaknya kepada Indonesia? Kalau dikasih modal itu tuh apa coba? Untuk dibuat usaha. Membuat pembangunan. Betul. Pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun dalam bidang ekonominya maupun sarana prasarana. Di mana nanti sarana prasarana ini akan menunjang apa? Peningkatan ekonomi. Betul sekali. Oke. Kemudian, ini untuk kebijakan. Jadi kebijakan
Oke, nah sekarang apa yang akan kita lakukan? Dalam perkembangan ekonomi atau kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru, tadi kita sudah sepakat tidak terlepas dari bidang yang lain. Jadi yang pertama bidang apa? Ekonomi. Kedua bidang pendidikan. Ketiga pertanian. Pertanian ini sebenarnya masuk kemana ini? Ekonomi. Keempat sosial budaya. Satu lagi apa? Kesehatan. Oke. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Jadi nanti Ibu bagi kalian menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok berarti, contohnya ini kan kebijakan. Ya. Kebijakan dalam bidang ekonomi. Dalam melaksanakan kebijakan itu berarti harus ada apa? Program. Ada apa namanya target yang akan dicapai. Nah, contohnya kebijakan dalam bidang ekonomi, apa program-programnya? Rencana pembangunan. Ya, begitu juga dengan pendidikan, apa program-programnya? Sampai ke kesehatan, apa program-program yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Oke. Nah, Ibu membagikan satu kelompok satu kertas manila ini. Pegang dulu, nanti Ibu kasih instruksi lagi apa yang harus kalian lakukan dengan sekarang bentuk kelompok sesuai dengan bidangnya. Satu kelompok ada? Satu kelompok 5 atau 4 orang? Oh ya. Perwakilan kelompok silakan ke depan untuk memilih bidang apa yang mau dibahas. Silakan. Setiap perwakilan kelompok mari ke depan pilih bidang apa yang mau dibahas. Pertanian dan kesehatan. Silakan. Bergabung dengan kelompoknya. Yang pendidikan tadi mana ya? Ini ditempel. Ini yang pertanian tadi di mana? Tidak gambar pertanian tadi. Kesehatan. Pertanian. Kesehatan. Sosial budaya. Ini sosial budaya. Nah, sekarang yang
Yang lain mencari materi. Ini kan kita gelap. Maksudnya
Thank you for praising collaboration. Waktu 5 menit lagi.
Kelompok lagi yang belum ini. Sama? Di situ ya. Boleh lihat paling atas. Atau paling bawah. Ini seharusnya ini dong, gini boleh. Dan di tengah tapi kan sebelah sini masih ada, tapi di tengah kita tadi kita orang-orang. Di atas itu sudah. Awas ada letak atau lain. Maaf mengganggu, panggilan untuk lengser, untuk penduduk A sekarang. Nah, sekarang setiap kelompok membuat dua pertanyaan dari yang tadi mereka bahas ke kelompok lain. Ngerti kan tidak? Jadi kelompok ini bikin dua pertanyaan, kelompok ini dua pertanyaan, kelompok itu dua pertanyaan. Dari apa yang kalian bahas, itu yang kalian bikin pertanyaan ke kelompok lain. Baru nanti kita tukar pertanyaannya. Oke, berarti bikin dua pertanyaan dari tadi yang kalian bahas. Nanti mereka yang bikin. Sampai mencari jawabannya di sana. Oke, silakan. Setiap kelompok bikin dua pertanyaan dari ini. Kalian juga begitu. Lalu nanti dikasih ke kelompok di luar nanti. Sip. Ya, dibikin di kertas ya, karena itu yang nanti kita tukarkan ke kelompok lain. Dan mereka yang mencari jawaban
Pertanian. Untuk pertanian. Pertanian, mau kasih pertanyaan ke siapa? Ekonomi. Ekonomi sudah. Tadi ekonomi sudah ngambil dari kesehatan. Sudah? Ini pendidikan. Iya, makanya saya bilang pendidikan. Kan tadi ekonomi yang di situ. Di situ belum ada pertanyaan. Itu yang pertanian ya? Oke. Yang pendidikan. Mau kasih ke siapa? Kesehatan. Kesehatan berarti ke pendidikan. Oke. Itu adalah pertanyaan dari kelompok kalian yang lain. Nah, sekarang Ibu kasih perwakilan dari satu kelompok untuk mencari jawabannya di hasil diskusi Ibu. Bagaimana? Setuju? Silakan. Kami dulu. Silakan. Dua kelompok maju dulu. Tidak semua, nah, satu orang saja untuk mencari jawabannya. Baru nanti kita diskusikan. Tapi paling gampang ya pendidikan. Silakan. Pendidikan siapa? Udah kami. Setiap kelompok bisa memfoto hasilnya. Makan tulisnya untuk dokumentasi atau nanti bisa kalian catat ulang. Pendidikan siapa? Terus harus ngomong barang aja. Ya, sebenarnya paling gampang. Oke, ada baca-nya. Ibunya tidak bisa gambar kan?
dijawab oleh kelompok lain. Silakan kelompok yang pertama, ekonomi dulu. Silakan menjawab pertanyaan dari mana tadi? Kelompok pertanian. Pertanyaan, silakan. Jadi kelompok pertanian bertanya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan mekanisasi pertanian? Mekanisasi pertanian adalah sebuah wujud dari pengaplikasian berbagai macam prinsip ilmu dan teknologi di bidang pertanian yang dilakukan dalam bentuk pengelolaan, pengendalian, dan pemrosesan di dalam sektor pertanian itu sendiri. Pertanyaan kedua, mengapa peranan Kopertas 1971 diganti menjadi Koperasi Unit Desa? Jelaskan. Jadi Koperasi Unit Desa ini bertugas melakukan penyuluhan, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian serta pemkreditan. Terima kasih. Bagaimana? Kelompok pertanian? Ini Ibu. Kelompok pertanian? Dari jawaban mereka? Oke, mereka bisa terima jawabannya. Silakan kelompok kesehatan menjawab pertanyaan. Pendidikan. Pendidikan. Silakan. Pertanyaannya yang pertama, sebutkan 3 program dalam pendidikan. Jawabannya pemberantasan buta huruf atau pelita 2, pemerataan pendidikan, pembangunan sekolah dasar atau SD sampai pelosok negeri. Pada masa itu muncul istilah SD Impres, yaitu SD yang dibangun oleh Presiden. Ketiga, merintis program wajib belajar untuk sekolah lanjut tingkat pertama pelita yang kita kenal dengan wajib belajar 9 tahun. Pertanyaan yang kedua, program 3 kan BB dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Oke, bagaimana kelompok? Oke, terima kasih mereka bisa menerima jawaban dari kelompok kesehatan. Kelompok sosial budaya menjawab pertanyaan ekonomi. Silakan. Jadi pertanyaan pertama, apa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru? Jawabannya yang pertama, program peningkatan BUMN, apa yang disebut dengan Badan Usaha Minyak Negara. Yang kedua, perluasan lapangan kerja. Pertanyaan yang kedua, program apa saja yang dikeluarkan? Ya tadi pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan pertama, apa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru? Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru yaitu pemerintah Orde Baru memiliki kewajiban untuk menjadi penggerak perekonomian. Yang kedua, pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan bantuan pembangunan daerah. Dan yang ketiga, pembangunan di desaan diutamakan pada penyediaan tenaga kerja. Untuk jawaban yang kedua tadi kurang tepat. Yang untuk kebijakan itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru itu berencana pembangunan 5 tahun. Jadi Untuk jawaban nomor berapa tadi yang tentang kebijakan? Jawabanmu apa? Pemerintah Orde Baru memiliki kewajiban untuk menjadi penggerak perekonomian. Pemerintah berusaha menciptakan melalui proyek bantuan pembangunan daerah, pembangunan di desaan diutamakan pada penyediaan untuk kami itu kurang tepat karena yang kami tulis itu untuk kebijakannya itu yang pertama rencana pembangunan 5 tahun. Tapi yang untuk jawabannya kedua ya. Tapi untuk kebijakan saja kurang tepat. Oke, sudah diklarifikasi. Kelompok yang belum ini kesehatan, kelompok kesehatan dari penjawab pendidikan. Silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kesehatan. Pertanyaan pertama, apa yang manfaat KB dan berikan penjelasan. KB, program keluarga berencana bertujuan menekan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia pada 1970. Presiden Soeharto membentuk
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang bertujuan melaksanakan program KB melalui dari sosialisasi pelaksanaan program KB. Pertanyaan kedua, apa itu fungsi KIA? Fungsi KIA apa itu fungsi KIA? KIA itu adalah kesehatan ibu dan anak. Yaitu Kesehatan ibu dan anak. puas. Iya. Terima kasih. Masih ada yang belum siap bertanya? Oh ya, silakan. Dari sosial budaya ke pertanian. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari sosial budaya. Pertanyaan pertama, apa tujuan dari kebijakan program transmigrasi? Tujuannya yaitu menyediakan tenaga kerja dalam budaya perkebunan dan perikanan, buat pemerataan persebaran penduduk. Kemudian tujuan dari banyak dimaksud dalam program transmigrasi menyasar pertama Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Gimana? Oke. Semua kelompok tadi sudah membuat pertanyaan agar pertanyaan itu dijawab kelompok lain, dan kelompok yang mendapat pertanyaan sudah menjawab pertanyaan yang diberikan dan semuanya sudah diklarifikasi, merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok lain, begitu ya? Oke. Nah, sekarang kita gabungkan semua dari keseluruhan kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru, mulai dari kebijakan dalam bidang pertanian, kemudian ekonomi, kemudian sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan. Oke, kita ambil poin penting dari yang pertama pertanian, yaitu pelaksanaan yang dari pertanian. Apa program penting dalam pertanian diterapkan? Pelaksanaan revolusi hijau. Revolusi hijau mencakup 3 unsur, yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi. Nah, itu adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan apa? Sistem pertanian. Sekarang dalam bidang kalau dalam sosial budaya Pak? Kalau kita di sini ada program yang penting, ada 2 program transmigrasi ke masyarakat, dan yang kedua dalam budaya yaitu perkembangan budaya kepada pemahaman dan buat pembelajaran siswa. Ya, transmigrasi kayaknya Papua menjadi sasaran transmigrasi pada saat itu. Kalau kita ke daerah SP, kita mendapati di sana orang transmigran, semua itu pemukiman transmigran toh. Yeah. Nah, itu merupakan bukti dari pelaksanaan transmigrasi yang dilakukan pemerintah pada masa Orde Baru. Kemudian dalam bidang ekonomi apa? Ya, program pokoknya. Yaitu membuka lapangan kerja, kemudian ya, memberikan kesempatan kepada pihak luar untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dari bidang pendidikan apa? Ada pemberantasan tawuruh, Ya, pemberantasan pendidikan, ya, pemerintahan program wajib belajar untuk sekolah lanjutan tingkat pertama, ya. dan meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia. Pemerintah melaksanakan program pemberantasan buta huruf yang dikenal dengan program 3B. Ya, kalian pernah mendengar SD Impres? Nah, itu merupakan hasil dari kebijakan pada masa Orde Baru. Jadi kalau sampai sekarang toh nama SD Impres masih ada. Jadi Impres itu singkatan dari Sekolah yang dibangun. instruksi. Jadi itu merupakan realisasi dari kebijakannya untuk memberantas buta huruf, yaitu dengan mendirikan sekolah dasar di pelosok-pelosok negeri. Nah, sekolah-sekolah yang dibangun itu disebut ISD Impres. Seperti itu. Jadi seperti SD yang di depan sekolah kita itu SD Impres itu, berarti itu merupakan dari
realisasi ya kebijakan dalam bidang ekonomi. Oke, baik. Kita sudah mendapat poin-poin penting dari hasil diskusi kita atau hasil pembelajaran kita hari ini. Ibu mau bertanya, masih ada yang belum memahami atau ada yang masih mau bertanya? Baik dari semua kelompok tentang pembelajaran kita hari ini. Masih ada yang belum memahami atau mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham? Oke. Nah, untuk pertemuan kita ini, Ibu akan memberikan tugas. Kalau ini tadi tugas kelompok ya. Untuk tugas mandirinya dikumpulkan minggu depan, yaitu membuat esai. Membuat esai. Tadi kan waktu awal-awal Ibu sudah menampilkan lembaran uang 50.000. Ya toh? Nah, di situ dituliskan Bapak Pembangunan. Kalian menulis esai yaitu pro dan kontra. Kalau menurutmu pernyataan itu, julukan itu menurutmu sesuai, bikin alasanmu. Oke? Kalau menurutmu pernyataan dari Soeharto itu sebagai Bapak Pembangunan tidak sesuai, silahkan beri pernyataan dan argumen. Tahu argumen? Apa itu? Argumen? Alasan. Alasan iya. Kalau kau mendukung, berikan alasanmu. Iya. Kalau julukan tadi itu betul. Atau kalau kau menolak, berikan alasanmu. Kenapa kau tidak merasa itu tidak sesuai? Gitu ya. Nah, dikumpulkan di Google Classroom. Dikumpulkan di Google Classroom. Tolong waktunya diperhatikan. Jadi siapa yang mengumpulkan tepat waktu berarti iya. Kalau telat ya dikurangi. Seperti itu ya. Jadi tolong disiplin dalam mengumpulkan tugas. Oke. Nah, dari tadi pembelajaran kita ini kira-kira kelompok mana yang yang terbaik? Semua. Kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih untuk semua partisipasi kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai dari proses yang sudah kita lakukan. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini dalam segi pelaksanaannya? Bagaimana secara keseluruhan? Mungkin ada apa masukan-masukan dari kalian untuk pembelajaran kita berikutnya? Seperti apa? Mungkin kalau dari saya masukannya itu lebih memperhatikan penjelasan ibu guru, karena tadi ada beberapa soal ibu kan bilang tulis soal itu jawabannya yang ada di depan. Seperti tadi kelompok pertanian itu ada beberapa pertanyaan yang mereka tuh tidak ada di depan. Terus untuk kelompok sosial budaya lebih teliti lagi untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih untuk masukannya. Jadi untuk masukan untuk kita semua ya. Berarti itu tadi kembali ke kesepakatan kelas. Karena dari awal kita sudah kesepakatan apa-apa yang harus kita lakukan dan apa-apa yang tidak boleh kita lakukan. Oke? Ya, mudah-mudahan dari masukan ini untuk pembelajaran kita berikutnya bisa semakin baik. Oke. Karena tadi kita untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Apa? Dampak kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Oke, sip. Terima kasih.
Bersiap.